Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi ketemu dengan saya Acal. Nah, jadi setelah kita menamatkan serial review buku geografi, sekarang saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah sejarah Afrika, dengan materi yaitu sejarah Afrika mulai dari zaman kuno hingga zaman modern seperti sekarang. Nah, baik teman-teman. Nah, jadi Afrika itu adalah sebuah benua dengan sejarah yang sangat kaya dan sangat beragam. Ya, dan di mana juga Afrika ini menjadi tempat lahirnya peradaban manusia dari zaman kuno hingga era modern. Nah, eh, Afrika telah menjadi pusat perubahan besar dalam politik, budaya, dan ekonomi dunia. Nah, jadi eh, dalam video ini kita akan merangkum tuh perjalanan sejarah Afrika dari masa prasejarah, dari masa kuno hingga ke masa sekarang atau masa era modern. Nah, jadi baik, kita akan langsung masuk kepada Afrika kuno. Nah, jadi Afrika kuno adalah tempat di mana peradaban manusia itu pertama kali berkembang, dengan bukti fosil menunjukkan bahwasanya manusia modern atau Homo sapiens pertama kali muncul di Afrika Timur lebih dari 200.000 tahun yang lalu. Nah, kawasan seperti Lembah Rif menjadi tempat penemuan fosil penting seperti Lucy, kerangka Australopithecus afarensis yang sangat terkenal. Nah, selanjutnya, peradaban besar seperti Mesir kuno mulai muncul di Afrika Utara sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Nah, Mesir kuno dikenal karena warisan budayanya yang luar biasa seperti piramida, hieroglif, dan sistem pemerintahan yang terorganisir. Selain itu, Nubia yang terletak di selatan Mesir juga memainkan peran penting sebagai salah satu peradaban Afrika tertua dengan kontribusi dalam seni, arsitektur, dan perdagangan. Nah, sementara di Afrika Barat, kerajaan Ghana, kerajaan Mali, dan Songhai menjadi pusat kekuatan pada abad pertengahan. Kota-kota seperti Timbuktu terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan, khususnya dalam perdagangan emas dan garam. Nah, berikutnya kita akan masuk pada era kolonial dan salah satu era tersuram bagi bangsa Afrika, di mana pada era kolonial ini orang-orang dari Afrika ini banyak digunakan sebagai perdagangan budak. Nah, masuknya bangsa Eropa ke Afrika pada abad ke-15 itu membawa perubahan yang sangat besar, yang ditandai dengan Portugis yang sangat pertama sekali menjelajahi pantai Afrika Barat, dan setelahnya diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Belanda, Inggris, dan Perancis. Nah, pada era ini ditandai dengan perdagangan budak transatlantik yang mengerikan, di mana jutaan orang Afrika itu diculik, diperbudak, dan dijual ke Amerika dan sekitarnya. Nah, pada abad ke-19, Afrika tuh mengalami Scramble for Africa, di mana kekuatan Eropa tuh membagi benua ini menjadi koloni-koloni dalam konferensi Berlin yang berlangsung selama tahun 1884 hingga 1885. Kolonialisme membawa eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja dari Afrika, serta menghancurkan banyak struktur sosial dan budaya tradisional. Nah, berikutnya itu setelah era kolonialisme, maka masuklah Afrika kepada masa kebangkitan nasionalisme dan kepada kemerdekaan setiap negara-negaranya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, gelombang nasionalisme itu melanda negara-negara Afrika, wilayah-wilayah Afrika, di mana negara-negara seperti Ghana yang dipimpin oleh Kwame Nkrumah menjadi pelopor pertama dalam perjuangan untuk mendapatkan hak kemerdekaan. Pada tahun 1960-an, sebagian besar negara Afrika itu berhasil memperoleh kemerdekaannya. Namun transisi pemerintahannya itu tidak berjalan mulus, diakibatkan terjadinya perang saudara dan sebagainya. Nah, karena banyak negara Afrika yang menghadapi tantangan konflik internal, korupsi, dan ketergantungan ekonomi pada negara bekas penjajah itu, maka membuat transisi pemindahan kekuasaan dari negara kolonial ke negara yang baru itu lumayan berlangsung agak lama. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada Afrika di zaman sekarang atau di zaman modern. Nah, benua Afrika yang kita tahu pada hari ini adalah rumah bagi 54 negara dengan lebih dari 1 miliar penduduk. Benua ini menghadapi berbagai tantangan besar seperti kemiskinan, konflik militer, dan perubahan iklim.
Namun, Afrika juga menunjukkan potensi yang sangat besar pada saat ini, di mana ekonominya sangat berkembang di berbagai sektor seperti teknologi di Kenya dan Nigeria, serta pertumbuhan infrastruktur di negara-negara seperti Rwanda dan Ethiopia. Nah, selain itu, budaya Afrika tuh juga mulai memengaruhi dunia dari segi musik dan tari hingga uh, film dan teater. Nah, untuk musik itu contohnya adalah pengaruh dari genre Afrobeat asli dari Afrika yang mulai mendunia dan mulai masuk ke film-film Hollywood dan berhasil mendapatkan pengakuan secara internasional. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah sejarah Afrika itu adalah cerita tentang ketahanan, inovasi dan keberagaman dari akar manusia pertama hingga perjuangan untuk kemerdekaan dan menghadapi tantangan di dunia modern. Afrika tetap menjadi pusat dari dinamika global. Memahami sejarah Afrika adalah langkah penting untuk menghargai kontribusi kontribusi besar benua ini terhadap dunia. Nah, itu teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya uh, teman-teman bisa belajar sendiri. Jangan lupa untuk terus belajar dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kacau.